Kita ke informasi lainnya pemirsa. Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali menjalani sidang kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Pemirsa, sebelum sidang dimulai, Nadiem menyampaikan dirinya masih membutuhkan perawatan medis pasca operasi selama 5 hari ke depan. Meski demikian, Nadiem masih menyanggupi untuk mengikuti persidangan kemarin. Permohonan Nadiem akhirnya disetujui hakim dengan syarat JPU memberi laporan resmi secara berkala berupa surat keterangan dari rumah sakit. Oke, ini kan maksudnya nih selain HP. Kondisi kesehatan saya siap menghadapi sidang hari ini. Namun atas rekomendasi dokter, saya masih harus melakukan tindakan medis selama 5 hari selain di rumah sakit. Itu informasi yang saya dapatkan dari dokter. Itu saja. Maksudnya akan melakukan atau sudah melakukan ini? Akan. Oh, akan melakukan. Jadi sebelumnya apakah seminggu ini dibantah atau hanya izin berobat saja? Ya, hanya berobat saja. Hanya berobat saja ya, jadi tidak dalam status pembantah. Pemirsa, dalam sidang kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook hari kemarin, salah satu saksi yakni mantan pejabat Kemendikbudristek mengaku menerima uang panas terkait pengadaan Chromebook. Pemirsa, sidang kemarin digelar dengan agenda pemeriksaan 7 orang saksi. Salah satu saksi yakni mantan pejabat pembuat komitmen PPK Direktorat SMA Kemendikbudristek Suhartono Arham mengaku menerima uang panas terkait pengadaan Chromebook. Suhartono mengaku menerima uang senilai $7.000 Amerika Serikat dari pihak penyedia Chromebook dan Chrome Device Management atau CDL. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Interpol resmi menerbitkan red notice kepada buron kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Riza Khalid. Menurut Polri, red notice itu terbit sejak 23 Januari 2026. Buronan korupsi minyak mentah Riza Khalid terus diburu. Polisi telah menerima red notice dari Interpol terkait Riza Khalid. Saat ini, polisi berkoordinasi dengan institusi di dalam dan luar negeri setelah red notice tersebut terbit. NCB akan mendukung langkah penegakan hukum terkait Riza Khalid. Interpol red notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau seminggu yang lalu. Dan setelah terbitnya red notice, kami menindaklanjuti upaya yang dilakukan oleh Set NCB Interpol Indonesia melakukan koordinasi tentunya dengan counterpart, baik counterpart asing maupun counterpart yang berada di dalam negeri, kementerian maupun lembaga. Sebelumnya Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak. Bersama 18 tersangka lainnya, komplotan pencuri uang rakyat itu merugikan uang negara hingga 285,1 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Rekaman kamera pengawas di lokasi merekam aksi sekelompok orang tak dikenal melakukan penyerangan ke gudang layanan belanja daring di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Peristiwa bermula dari sebuah mobil berwarna putih menabrak sepeda motor yang terparkir. Sejumlah karyawan di area parkir langsung menghampiri mobil, namun tak lama berselang, tiba-tiba sejumlah pria datang dan langsung melakukan penyerangan. Beberapa karyawan yang panik mencoba melawan hingga bersembunyi masuk ke dalam gudang. Mirisnya, beberapa oknum ikut masuk ke dalam gudang dan terus melakukan penyerangan terhadap karyawan. Jadi di TKP atas hasil penyelidikan bahwa ada satu kendaraan roda 4 menabrak kendaraan roda 2 sehingga di sana terjadi cekcok. Nah setelah itu turun 7 orang, setelah itu dia melakukan pemukulan terhadap karyawan itu.
Belum diketahui pasti motif dari penyerangan sekelompok orang tak dikenal ini dan polisi masih melakukan penyelidikan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Viral di media sosial, dua pengendara mobil terlibat cekcok di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa terjadi saat pengendara mobil pelaku penganiayaan melaju dari kiri hendak mendahului kendaraan korban di jalur kanan. Diduga memaksa memotong jalur korban, pelaku akhirnya menyerempet mobil korban hingga akhirnya terlibat cekcok. Pelaku diduga melakukan penganiayaan dengan memukul korban sehingga mengakibatkan luka memar pada bagian wajah korban. Setelah menerima laporan dari korban, tim gabungan Polsek Panakukang bersama tim Jatanras Polrestabes Makassar berhasil tangkap pelaku. Kesan yang memancing emosi sehingga pelaku langsung melakukan kekerasan terhadap salah satu korban di TKP sebagaimana dalam gambar. Itu TKP di jalan mana? Jadi untuk TKP itu di Jalan Urip Sumoharjo. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 2 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kasus penganiayaan terhadap seorang nenek di Sumatera Barat mendapat perhatian DPR RI. DPR meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus kekerasan tersebut. Pemirsa, anggota Komisi 13 DPR RI Arisal Aziz menyebut peristiwa yang menimpa Nenek Saudah merupakan musibah kemanusiaan. Nenek berusia 68 tahun ini diduga menjadi korban pengeroyokan saat mempertahankan tanah ulayatnya di Pasaman, Sumatera Barat dari aktivitas penambangan ilegal. DPR mengajak sejumlah lembaga terkait seperti Kementerian HAM, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan juga LPSK untuk mengawal kasus ini. Berdasarkan laporan korban, terdapat 4 orang terduga pelaku. Namun saat ini polisi baru menetapkan 1 orang tersangka. Bagaimana tanahnya tersebut jangan digarap sehingga masyarakat tersebut ya tengah malam ya kira-kira jam 10 atau jam 12 malam lah terjadilah pengeroyokan sehingga nenek tersebut mengalami tidak sadarkan diri ya terhadap penyiksaan ya kekerasan oleh orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Kami dari anggota DPR RI, ya, Komisi 13 mengundang seluruh kemitraan kami, yaitu kemitraan kami dari Kementerian HAM, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan juga LPSK. Kami bersepakat untuk ya mengusut tuntas kasus ini. Semoga kasus ini bisa terungkap. Ya, semoga ya kasus-kasus yang lainnya bisa juga kita dapatkan kepastian hukum. Saya kepingin keadilan betul-betul sama anak-anak cucu saya semua. Mudah-mudahan dikasih keadilan yang sebaik-baiknya. Dan saya meminta dipulihkan nama baik saya di kampung saya sendiri. Ya, semoga neneknya tadi mendapatkan keadilan begitu ya di pengadilan ya terkait dengan kasus tanah ulayat di wilayah Sumatera Barat. Ini memang harus ada seperti penyelidikan lebih lanjut juga. Betul, untuk benar-benar memastikan tanah tersebut milik siapa ya, dan peruntukannya untuk siapa. Kita harap semoga kasus tersebut dapat segera diselesaikan dengan baik.